Sahabat GPIB dimanapun berada, salam sejahtera bagimu. Bagaimana kondisi sahabat pada malam hari ini? Harapannya sahabat semua dapat tetap merasakan penyertaan Tuhan, meski hidup yang dijalani tak selalu sehat ataupun senang. Saya Pendeta Yola Lewol, melalui program Night Call malam hari ini, akan bersama-sama dengan saudara menutup hari dengan rasa sukacita yang berlandaskan pada kebenaran firman Tuhan. Maka saya mengajak sahabat-sahabat semua menyiapkan bagian Alkitab yang menjadi perenungan kita di malam hari ini, yaitu Kitab Mazmur pasal 29 ayat 11. Jika sahabat semua sudah menemukannya, mari biarkan Alkitab kita tetap dalam keadaan terbuka. Kita memohon hikmat Tuhan melalui doa. Mari berdoa. Kiranya Engkau Tuhan memberikan ketenangan pada pikiran dan hati kami, agar dengan jernih dan rendah hati kami menerima sabda-Mu ini, yang tak hanya sebagai penghibur atas jerih lelah kami sepanjang hari ini, tetapi juga menjadi penolong bagi kami untuk hidup tegak, teguh, dan taat sebagai pelaku firman-Mu yang setia. Kami mohon ya Tuhan, bersabdalah, hati kami semua telah siap. Amin. Mazmur 29 ayat 11 menyatakan, Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umat-Nya, Tuhan kiranya memberkati umat-Nya dengan sejahtera. Demikianlah pembacaan Alkitab, terpujilah Tuhan kita, Yesus Kristus. Sahabat GPIB yang Kristus kasihi, setelah pemazmur menyinggung kekuatan Tuhan yang mampu mengendalikan alam, kini pemazmur mengakhiri dan menutup pasal ini dengan ucapan berkat. Dalam ucapan berkat pemazmur ini terkandung dua hal yang diminta atau dimohon pemazmur kepada Tuhan. Hal yang pertama adalah Tuhan memberikan kekuatan kepada umat, dan hal yang kedua, Tuhan memberkati umat dengan kedamaian. Berdasarkan hal yang pertama, tentu ada pertanyaan yang menarik. Kekuatan yang seperti apa sih yang dimohonkan oleh pemazmur? Apakah kekuatan yang sama seperti Tuhan yang mampu mengendalikan alam? Tentu saja tidak. Apabila sahabat-sahabat memperhatikan bagian awal dari pasal ini, khususnya di ayat kedua dan di ayat ke-9, maka sahabat-sahabat GPIB akan menemukan bahwa ternyata kekuatan yang dimohonkan oleh pemazmur adalah kekuatan yang mampu mengendalikan tindakan batiniah yang oleh pemazmur disimbolkan dengan kalimat berhiaskan kekudusan, dan kekuatan untuk dapat mengendalikan tindakan lahiriah yang disimbolkan oleh pemazmur dalam kalimat di dalam baitnya setiap orang berseru hormat. Berdasarkan hal yang kedua, pertanyaan yang menarik adalah mengapa kedamaian yang diminta oleh pemazmur bukan hal yang lain? Nampaknya berdasarkan pengamatan dan pengalaman pemazmur di lapangan, ternyata kekuatan manusia untuk mengendalikan tindakan lahiriah dan batiniahnya itu sangatlah terbatas, rentan dengan kelemahan dan begitu rapuh, sehingga kerap kali manusia dilanda ketidaktenangan di dalam hidupnya. Bagi pemazmur, alih-alih manusia hidup dengan mengandalkan Tuhan, tapi justru dalam kepanikannya, manusia kerap kali menimbun hal-hal yang sifatnya fana, yang kemudian dijadikan manusia sebagai andalan dalam menghadapi ketidaktenangan. Pada akhirnya, dampak dari tindakan manusia ini, baik lahiriah maupun batiniah, mendatangkan badai yang tidak hanya dialami oleh manusia itu sendiri, tetapi juga dialami oleh sesamanya, bahkan seluruh ciptaan. Karena itu, sahabat-sahabat GPIB yang Tuhan kasihi, berdasarkan dua hal yang terkandung dalam ucapan berkat pemazmur ini,
sahabat-sahabat GPIB dan saya diajak untuk merefleksikan sekaligus juga mengevaluasi diri kita masing-masing. Bagaimanakah kehidupan yang sudah kita jalani sepanjang hari ini? Siapakah yang sejatinya yang kita tempatkan paling terutama di dalam hati kita? Kalau mau merujuk dari apa yang diungkapkan oleh pemazmur ini, secara keseluruhan pada pasal 29 ini tentu baik itu alam semesta maupun kehidupan manusia, Tuhan yang pegang kendali. Maka ketika kita menempatkan Tuhan sebagai pemilik atas hati dan kehidupan kita yang sebenarnya, maka disitulah pembangunan iman terjadi. Dan pada saat itulah kemudian kita dapat dan mampu hidup sepenuhnya berserah kepada Tuhan, bukan hanya berserah setiap saat, tetapi berserah kepada Tuhan di setiap nafas kita. Tuhan memberkati sahabat-sahabat GPIB sekalian. Amin. Mari mengakhiri perjumpaan virtual kita di malam hari ini dengan bersama-sama menutupnya dalam doa. Kita berdoa. Bapa Maha Kasih, kami umat-Mu ini telah Engkau beri kesempatan untuk mengembara langit, menyusuri cakrawala, dan menghidupi hidup kami melalui rutinitas yang masih dipercayakan untuk kami kerjakan di sepanjang hari ini. Kami melihat dan tersadar ya Tuhan, bahwa pengembaraan dan penyusuran kami hari ini menuntun kami untuk mengaku sama seperti Paulus, bahwa dalam kelemahan kami justru kuasa-Mu menjadi sempurna. Maka ajarilah kami ya Tuhan, untuk senantiasa bermegah di dalam kelemahan kami, supaya kuasa dan kekuatan daripada-Mu sajalah yang menaungi dan menjadi andalan hidup kami seterusnya. Dan ketika peristirahatan malam akan kami jelang, perlindungan-Mu lah ya Tuhan yang kami butuhkan, agar kami dapat tidur tenang, mengistirahatkan tubuh ini dari kelelahan kami, dan kemudian kami menghimpun tenaga untuk dapat kami pergunakan di keesokan harinya dalam kami menyongsong anugerah dan karunia-Mu itu. Apabila Tuhan di antara kami pada malam hari ini masih harus memenuhi tanggung jawab kami sebagai pekerja dan pencari nafkah, kami memohon penjagaan dan penyertaan-Mu di dalam Roh Kudus-Mu, agar dimanapun kami bekerja ya Tuhan, atau kapanpun kami dipekerjakan, hidup kami senantiasa menampakkan tindakan lahiriah maupun batiniah yang mencerminkan kehidupan yang takut akan Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk hari esok yang akan kami songsong. Kiranya segala sesuatu yang kami persiapkan di malam hari ini berkenan di hadapan-Mu. Kiranya oleh pertolongan Roh Kudus-Mu, oleh kekuatan yang kami peroleh daripada-Mu, tak lagi kami sia-siakan di keesokan hari. Mampukan kami ya Tuhan, dalam hati yang tenang dan bening, serta pikiran yang jernih, kami menyambut dengan sukacita seluruh karya kasih-Mu itu dalam hidup kami dan tindakan kami yang mendatangkan kedamaian dan berkat bagi seluruh ciptaan-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami. Kami berdoa dan memohon. Amin. Sampai berjumpa kembali, sahabat-sahabat GPIB. Tuhan memberkati peristirahatan saudara. Sahabat GPIB dimanapun saudara berada, salam manis dalam kasih Tuhan untuk seluruh sahabat GPIB. Perkenalkan, saya Pendeta Grace Natalia Martai, Pendeta Jemaat GPIB Bethlehem Malinau, Pos Pelayanan Kesaksian Sumber Kasih Kelampising di Kalimantan Utara. Sahabat GPIB,
Saat ini kami, Majelis Jemaat GPIB Betlehem Malinau, Pos Pelayanan Kesaksian Sumber Kasih Kelampisin, mengucapkan terima kasih atas bantuan yang sudah diberikan kepada kami untuk mengadakan pembangunan gedung gereja yang saat ini sedang berproses. Terima kasih atas semua bantuan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini merupakan wujud ikatan kasih di dalam Tuhan. Melalui bantuan dana yang sudah diberikan itu, kami dapat bergerak maju secara bertahap. Dan saat ini kami masih membutuhkan bantuan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian untuk proses penyelesaian merangka struktur bangunan sampai ke atap, dan juga untuk membayar upah tukang serta memenuhi perlengkapan pengadaan dan fasilitas ruang gereja, dan juga dana yang kami perlukan untuk merehab pastori pendeta jemaat yang saat ini sudah memiliki banyak kerusakan. Boleh dikatakan sudah tidak layak untuk dihuni. Saat ini kami sedang membutuhkan dana 650 juta, dan apabila Bapak Ibu Saudara-saudari berkenan untuk membantu, dapat ditransfer ke rekening panitia pembangunan yang ada di layar kaca Bapak Ibu Saudara sekalian. Uluran tangan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, sahabat GPIB dimanapun berada, sangat kami harapkan dan sangat kami butuhkan. Harapan kami, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, senantiasa diberkati dalam kehidupan, pekerjaan, dan senantiasa dimampukan Tuhan untuk kehidupan selanjutnya. Terima kasih atas segala kebaikan Bapak Ibu Saudara sekalian.